setiap niat baik, ya, itu harus diikutkan juga dengan sesuatu yang baik menurut syariat Allah. Karena tidak bisa dosa, walaupun orang niat baik, itu berubah menjadi pahala. Saya kasih contoh. Maka dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang bersedekah ya, dengan harta yang haram kecuali akan menambah dosa baginya. Tujuan utamanya adalah bagaimana agar amal kita maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau berbagi sebuah kisah. Kisah ini unik sekali. Ada seorang pangeran di Saudi sini. Sehingga kalau sudah mentok, 30-20 dokter tidak bisa sembuh, baru pergi umroh, berdoa di tawaf. Ya, baru sholat tahajud. Ini keliru. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang niat berbuat satu perbuatan dosa, lalu kemudian dia batalkan ini karena Allah ya. Dia mau zina, nggak jadi. Dia mau riba, nggak jadi. Dia mau gibah, nggak jadi. Dia batalkan karena Allah, bukan halangan dunia. Bukan nggak jadi zina karena ban mobilnya pecah, mungkin karena hujan, dari urusannya. Memang dia batalkan Allah, maka dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi membatalkan niat baik itu ibadah, membatalkan niat buruk itu adalah ibadah. Kemudian dikatakan, fa'in huwa hamma biha. Kalau dia niat dosa itu dia lakukan, fa'amilaha, lalu dia kerjakan dosa yang dia niatkan, katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah, akan catatkan baginya satu dosa saja. Nah, ini besarnya pengaruh daripada niat. Saya ingatkan juga hadis yang kedua yang kita sudah bahas di Madinah, tapi saya ingatkan karena ini ada korelasinya. Hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Fakultu, maka sahabat yang merawi hadis ini berkata, ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul. Ini adalah orang yang membunuh, kami tahu. Membunuh wajar masuk neraka. Tapi orang yang dibunuh, bagaimana bisa diponis dia masuk neraka? Kata Nabi SAW, qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sangat menjaga untuk membunuh rivalnya. Kalau tidak dibunuh, pasti dia akan bunuh. Maka karena itu tetap dia dapat dosa. Ingat saya kasih contoh di Madinah kemarin, kalau ada seorang laki-laki, wa na'udzubillah, dia lihat seorang wanita di kegelapan, lalu dia niat memerkosanya. Dia datang, dia perkosa lah perempuan itu. Ternyata dinyalakan lampu istrinya sendiri. Dapat dosa zina nggak? Karena dari awal niatnya perkosa. Kalau dia niat hubungan biologis halalnya berbeda. Bayangkan dahsyatnya niat itu. Makanya nggak boleh sembarangan. Selalu letakkan pada tempatnya. Baik. Sekarang saya mau tambahkan teman-teman sekalian. Di materi kita ini, menguatkan apa yang kita bahas. Ada hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Ini hadis dahsyat sekali masalah niat ya. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, dan siapapun yang mengambil utang dari seseorang, dalam riwayat lain, merayu seseorang pemilik harta untuk utang padanya, memberikan utang padanya, dan ternyata dia sudah niat tidak mau membayar. Misalnya dia utang nih, Bapak Ibu ada orang utang sama Anda, dirayu-rayulah kita. Seperti biasa orang yang minta utang, tolong bantu saya, anak saya sakit A, B, C, segala macam. Kita terbelilah hatinya, kita berikan kepada dia. Ternyata dia sudah niat tidak mau bayar, lalu dia hilang. Apa kata Nabi SAW? Dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat sebagai seorang pencuri. Orang itu dianggap hukumnya pencuri. Di dunia dipotong tangannya, di akhirat lebih berat daripada itu. Ya, padahal dia niatnya cuma mau ambil utang, tidak mau bayar. Sudah dianggap pencuri. Lanjutkan hadisnya, dan tidak ada seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita dengan segala macam janji, sehingga wanita tersebut menghalalkan kemaluannya. Misalnya, kalau kau nikah sama saya akan kasih ini, kasih ini, kasih ini misalnya. Tapi ternyata dia bohongi. Dia nggak kasih maharnya, dia nggak kasih apa yang dijanjikan, misalnya. Maka si laki-laki tadi akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Walaupun statusnya suami resmi, suami sah. Ini kata ulama hadis berlaku pada wanita sama. Udah janjikan suaminya macam-macam, kalau kau nikahi saya akan bertobat, saya akan berubah. Ternyata setelah itu tidak, makanya juga kena ancamannya. Nah, ini bahayanya niat itu, ya. Makanya betul-betul kita harus kontrol, luar biasa. Kalau kita niat setiap kebaikan, kita dapat pahalanya. Kalau kita niat keburukan, kita dapat dosanya. Maka harus hati-hati. Di sebagian pengajian juga sudah kami ingatkan, Bapak Ibu sekalian, mumpung Anda lagi di Mekah,
Sekarang coba tangkap pesan ini ya. Kita waktu tawaf kemarin, bukankah banyak orang yang tawaf? Ya. Bukankah semua orang berdoa? Orang berzikir? Berapa banyak orang yang sa'i? Bapak Ibu tahu nggak itu? Orang tawaf dan sa'i 24 jam. 24 jam, haram itu, Masjid Haram tidak pernah tutup. Ya. Kemarin kita kebetulan karena duhur tuh, orang menghindari cuaca panas kan. Itu kalau habis asar aja, udah penuh tempat tawaf itu. Bisa nggak nonton di TV Anda di kamar hotel? Mulai habis asar sampai besok jam 8 pagi, penuh. Makanya saya buat program, umroh kita, kalau bukan jam 8, maksimal habis duhur. Cuma kalau jam 8 pagi, berarti kita harus dari Madinahnya dari malam. Nggak ada kereta, kecuali Ramadan. Nanti kalau Anda ada umroh sama kami Ramadan ini nanti kita akan buat program, kita naik keretanya jam 2 malam. Kereta terakhir. Kita akan sahur nanti, kami kasih makanan Indonesia di stasiun Mekah. Setelah itu, nanti kita menuju ke hotel, kamar hotelnya sudah kita book dari 1 hari sebelumnya. Masuk di kamar istirahat, sholat subuh, kemudian kita habis jam 8 baru kita umroh. Itu kalau Ramadan. Sehingga kita bisa selesai jam 10, jam 11, Anda tinggal kembali ke hotel, tapi hotelnya sudah kita bayar 1 hari sebelumnya. Nah itu contohnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada bahasan niat ini. Setiap niat baik, ya, itu harus diikutkan juga dengan sesuatu yang baik menurut syariat Allah. Karena tidak bisa dosa, walaupun orang niat baik, itu berubah menjadi pahala. Saya kasih contoh. Ada orang mau menghibur temannya. Untuk menghibur temannya, dia menggibah orang lain. Dia kan niatnya baik. Dia mau gembirakan temannya. Tapi dia menggibah orang lain yang mungkin temannya tidak suka. Dan kebetulan kalau dia sebut-sebut keburukan orang itu, maka temannya akan bergembira. Ini tetap dosa. Dia tetap dosa di sini. Jadi tidak bisa niat buruk itu mengubah sesuatu yang dosa menjadi pahala. Contoh yang lain. Tidak bisa teman-teman sekalian, orang niat baik misalnya umroh atau haji buat orang tuanya, tapi dia pakai uang riba. Dia pakai uang hasil manipulasi data. Itu tidak bisa. Tetap dicatatkan baginya dosa. Karena dasarnya haram walaupun niatnya baik. Maka dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang bersedekah ya, dengan harta yang haram kecuali akan menambah dosa baginya. Kecuali akan menambah dosa baginya. Hasil korupsi, hasil manipulasi data, hasil riba, hasil pelacuran, dipakai bangun masjid, bantu anak yatim, bantu orang miskin, semuanya nggak ada manfaatnya. Dan hati-hati, dalam Islam harus peka. Kalau Bapak Ibu diberikan oleh seseorang yang Anda ragu dengan pendapatan itu, jangan disentuh. Saya berapa kali ditanya oleh teman-teman kita di Jakarta yang bekerja, ya, mereka menanyakan, Ustaz, saya di kantor, tiba-tiba aja dikasih amplop, saya tidak tahu dari mana. Pokoknya terima. Dan saya serba salah, karena semua kantor dikasih. Tapi kita nggak tahu dari mana ini. Saya terima atau tidak? Jangan. Kalau di luar akad Anda, jangan main terima. Akadnya, Anda kerja 8 jam per hari, 5 hari sepekan, berarti Anda akan dapat gaji sekian misalnya. Ya udah itu aja. Kalau Anda bonus, dapat sekian. Kalau tiba-tiba dapat uang tidak jelas, tanya dulu uang apa ini. Karena kebanyakan mereka kadang-kadang hasil anggaran kantor tidak habis, dibagi-bagi rata semua, supaya laporan di kantor habis. Atau ada seseorang yang manipulasi data dari pembelian sebuah produk, kemudian dia diskonnya diambil, supaya teman-temannya tidak serang, dia dibagi. Ingat, kalau Anda terikat dengan akad kantor, maka Anda pegawai kantor itu. Semua transaksi kantor, walaupun melalui tangan Anda, itu haknya kantor. Bonus payung kah, baju kaos kah, punya kantor, bukan punya kita. Ya, hati-hati ini ya. Ini penting sekali teman-teman. Karena banyak orang, dia belanja dari satu vendor, dia bawa uang perusahaan, bukan uang dia pribadi, lalu dapatlah diskon. Dia sengaja suruh, diskonnya jangan dicatat, nota tetap utuh, dilapor ke perusahaan. Lalu diambil sama diskonnya, ini harta haram. Hati-hati, ini harta haram, tidak boleh. Bahkan bonus apapun yang dikasih dari perusahaan tersebut, mau pulpen tadi saya bilang, payung, baju kaos, itu punya perusahaan. Kecuali Anda datang dengan uang Anda sendiri, beli bukan pakai baju perusahaan itu, bukan uang perusahaan itu, baru berbeda. Ini poin penting. Maksud dalam hal ini juga, akad kerja. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syaratnya. Kalau Anda akad kerja, masuk kantor jam 7.30, keluar jam 5 sore, Anda datang di kantor 7 lewat 31 menit, 1 menitnya harus minta kehalalannya.
Nggak boleh main-main. Tapi Ustaz, rumah saya jauh, macet, keluar lebih cepat. Itu bukan alasan. Ya, komitmennya harus lebih jelas. Karena semua ini bisa mengganggu pendapatan kita. Hati-hati. Karena ada orang bilang, kan pemilik perusahaan niatnya begitu. Kan tidak terlalu detail. Dia juga datang telat. Ingat, Allah mengawasi Anda. Tuhan kita sama Tuhan pemilik perusahaan, atasan kita. Bahkan sama kucing di depan mata kita pun Tuhannya sama. Ada kucing lewat, kita sengaja tendang. Kita pikir kucing itu nggak akan melawan. Paling dia teriak kalau dia pergi. Ingat, Tuhan kita sama dia sama. Satu waktu Anda jalan, di jalan yang rata, aman, sepatunya baru, keselio. Kenapa? Hukuman kena tendang kucing tadi. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat. Jangan bermain-main di ranah itu. Nah, ini poin-poin penting yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian ya. Jadi sangat peka sekali. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la taqbalus salatu bighairi tuhurin. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Tidak wudu, tidak mandi junub, atau masih ada najis di pakaian atau di badan. Tidak diterima salatnya. Wala sadaqatun min gulul, dan tidak akan diterima sedekah dari harta gulul atau harta khianat, harta yang dikhianatkan. Sama juga dalam hal ibadah. Tidak akan diterima, teman-teman sekalian, kalau niatnya kita baik, tapi tidak mengikuti standar operasional syariat, ya, SOP-nya syariat gitu ya. Teman-teman di perusahaan pasti lebih mudah paham karena saya pakai istilah SOP-nya gitu ya. Jadi kita punya standarisasi teman-teman. Ibadah itu sekecil apapun, sunnah, apalagi kalau sampai wajib, semua sudah punya standarisasi. Nggak boleh ditambah-tambah. Walaupun niatnya baik tidak diterima. Ini riwayat yang sahih menjelaskan masalah itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendatangi ada satu jamaah lagi zikir di masa beliau ya. Ini lagi zikir satu masjid rame-rame dengan suara teriak-teriak, suara keras. Sambil menghitung kerikil. Dikatakan dalam riwayat ini, setiap kelompok dipimpin satu orang, pemimpin itu memerintahkan bertakbirlah 100 kali. Ya, mereka juga melakukannya. Ya, kemudian bertasbihlah, bertahlillah, semua begitu. Lalu mereka rame-rame berzikir. Abdullah bin Mas'ud dilaporkan oleh seseorang, ada di masjid orang buat seperti ini. Mereka belum pernah lihat di masa Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah suruh begitu. Nabi cuma ajarin silakan zikir masing-masing gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud datang. Lalu waktu lihat itu, beliau bilang begini, sangat tegas. Saya langsung terjemahkan saya riwayatnya. Apa yang aku lihat yang kalian lakukan ini? Dengan wajah yang marah gitu. Pemimpin majelis zikir itu yang lagi berzikir rame-rame mengatakan begini, wahai Abu Abdurrahman, ini julukannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai ayahnya Abdurrahman, ini cuma kerikil, batu. Kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih kami dengannya. Maka beliau berkata, hitung saja kalau gitu dosa-dosa kalian, keburukan-keburukan kalian. Aku menjamin kebaikan-kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun. Sehingga perlu dihitung-hitung. Gitu. Lalu dia mengatakan, kasihan kalian wahai umat Muhammad SAW. Alangkah cepatnya kebinasaan kamu. Inilah para sahabat Nabi. Kamu masih banyak yang hidup. Pakaian Nabi SAW belum usang. Atau pakaian mereka pun belum usang. Dan bejana-bejana Nabi SAW belum pecah. Bejana para sahabat belum pecah. Masih ada tempat makan dan minum mereka. Maksudnya kalian masih bisa belajar. Demi Allah Azza wa Jalla yang jiwaku di tangan maksud demi Allah, sesungguhnya kamu berada di atas agama yang lebih baik dari agama Muhammad. Kalau kalian anggap ini perbuatan kalian baik, sementara Nabi dan sahabatnya tidak pernah buat, berarti kalian menganggap diri kalian lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Atau kamu adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan, ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan. Maka mereka mengatakan begini, ini jawabannya ya, ini di masanya Abdullah bin Mas'ud, kalangan tabi'in yang dinasihati. Mereka bilang begini, demi Allah Azza wa Jal, wahai Abdurrahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Niatnya baik kok ini. Gitu kan? Maka kata beliau, radhiyallahu anhu, alangkah banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami, anna qauman yakra'una al-Quran la yujawizu tarakiyahum. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah Azza wa Jal, aku tidak tahu, kemungkinan kebanyakan mereka itu adalah kamu, kemudian beliau meninggalkan mereka. Ini sebenarnya disebutkan di dalam kitab Sunan atau Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Nah, riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Tidak semuanya niat baik itu diterima kalau tidak mengikuti standarnya, ajarannya gitu ya. Jadi dalam hal-hal tadi yang urusan yang sudah kami jelaskan, juga masalah ibadah. Jadi usahakan Bapak Ibu kalau ibadah, tanya dalilnya. Ada perintahnya enggak? Ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi SAW menyampaikan enggak? Gitu ya. Dicontohkan enggak dengan para sahabat? Gitu ya. Jangan kita ngarang-ngarang. Kalau cuma alasannya, ini baik, itu enggak cukup. Enggak bisa. Ya. Karena baik di mata siapa? Baik di mata kita, belum tentu baik di mata
Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sudah ada standarisasi. Waktu turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Maidah surah nomornya ayat 3, potongan ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini sangat jelas kalau Islam sudah sempurna, tidak butuh lagi tambahan pemahaman. Jadi kita batasnya cuma seperti itu saja. Ya, batasnya sebatas yang diajarkan. Walaupun kita niat baik, jangan dilakukan kecuali sesuai dengan standar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu semua ini, Bapak Ibu sekalian, tujuan utamanya adalah bagaimana agar amal kita maksimal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki hubungan sama Allah. Kalau Bapak Ibu menjaga hubungan baik sama Allah, betul-betul Anda murnikan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastikan Allah akan sangat dekat dengan Anda, Bapak Ibu sekalian, dan Allah akan penuhi hajat Anda. Saya mau berbagi sebuah kisah. Kisah ini unik sekali. Ada seorang pangeran di Saudi sini. Pangeran ini. Dia cerita, tapi memang dia tidak mau disebut namanya dalam kisah itu. Dinukil di media-media di Saudi. Sangat masyhur kisahnya. Dan kebetulan di tenda haji pada saat itu ada ulama-ulama besar Saudi yang mendampingi para pangeran. Pangeran berkata begini, di malam hari Tarwiyah, hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah ya, kena haji kan tanggal 8 dikenal hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah dan malamnya Musdalifah, 10 hari Nahar, hari Idul Adha, kemudian 3 hari 11, 12, 13 hari Tasyrik namanya. Ini ada penjelasan masalah haji sendiri. Intinya di tanggal 8 hari Tarwiyah, itu pertama kali jemaah haji masuk ke Mina pakai ihram. Kata pangeran ini, saya masuk ke Mina, dan di saat itu saya belum pernah merasakan kesempitan hati seperti kala itu. Dan saya tidak tahu kok saya tidak betah sekali di dalam tenda, padahal tenda kerajaan. Tenda VIP sudah bagus, apalagi tenda kerajaan gitu ya. Sangat bagus, makanan semua ada, pengawal-pengawal ada. Intinya sangat bagus. Dia bilang pada saat itu, ada satu kejadian dia bilang, yang mengubah semua pola pikir saya. Sebagai orang yang dikenal di dunia gitu ya. Kalau saya kasih judul ini Bapak Ibu sekalian, perbedaan antara orang yang dikenal di dunia dengan orang yang dikenal di langit. Ya, atau dikenal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena niatnya yang sangat baik dan bagaimana kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pangeran mengatakan, saya keluar dari tenda. Saya bawa handphone saya, tidak ada satupun pengawal boleh ikut dengan saya. Lalu dia bilang, sengaja saya jalan. Saya jalan, biarkan saja kaki saya melangkah. Lalu tiba-tiba saya naik ke sebuah bukit, dia bilang. Ada bukit di gelap, di Mina itu. Gak jauh dari tenda itu, dia bilang. Saya naik ke bukit. Begitu saya naik ke bukit, saya tidak sangka di situ ada satu kakek tua. Mungkin umurnya sekitar 70 tahun. Lagi duduk sendirian, tiba-tiba tuh saya mendekat, lalu dia mengatakan dalam bahasa Arab ya, kurang lebih dia bilang, apakah kamu yang membawakan saya daging? Dia bilang gitu, apakah kamu yang membawakan saya daging? Kata si pangeran ini, apakah Anda pesan daging? Ya. Ada satu restoran yang Anda pesan daging? Kata pangeran ini, awal pertanyaan yang mengagetkan saya adalah, orang tua ini mengatakan begini, tidak. Tapi saya pesan langsung dari Allah, Tuhannya semua pemilik restoran. Dengan begitu yakin. Kata pangeran ini, saya tidak habis pikir. Orang ini sendirian di atas bukit, nggak ada tendanya, nggak ada temannya. Dia sangat yakin Allah akan datangkan daging buat dia. Dia bilang, saya minta kepada Allah, Tuhannya semua pemilik restoran. Lalu dia bilang, saya bilang dalam diri saya demi Allah akan datangkan daging yang dia, buat dia. Dia bilang, saya telepon pengawal-pengawal di tenda, dakwakan kepada saya daging terbaik yang ada. Bawa ke sini. Dia bilang, saya tunjukin tempat saya, karena tidak itu dari kemah. Betul, dibawalah satu nampan, isinya daging-daging mewah, karena daging kerajaan. Orang ini nggak tahu kalau ini pangeran, nggak tahu itu kalau makanannya para raja-raja. Dia bilang, saya hidangkan. Dia begitu makan sangat lahap. Ternyata orang ini lapar. Dan tadi awalnya, dalam kisah itu dia katakan, saya minta dari Allah, karena saya dari sore belum makan. Maka saya bilang, ya Allah kirimkan sama saya buat daging yang terbaik. Makanya saya kira kamu yang membawa daging. Allah datangkan. Pangeran lalu mengatakan, oke, saya akan datangkan daging, datang daging. Selesai makan daging, dia bilang, terjadi sesuatu yang unik. Ini kejadian kedua. Orang itu sampai kenyang, lalu dia tanya, kamu mau makan ini? Dia tanya pangeran tuh. Kata pangeran, tidak, saya tidak mau. Lalu dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, Engkau telah mengirimkan daging kepada aku dan benar-benar enak. Alhamdulillah. Sekarang ya Allah, saya pengen teh pakai mint. Ini kisah nyatanya. Orang sini biasa minum teh ditaruh daun mint. Bahasa Arabnya nak-nak. Ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah coba, memang daun mint itu, kami pernah coba sama ayah kami di Makassar, ditanam cepat sekali subur. Kalau kita petik terus direbus, itu baunya harum gitu ya. Di sini teh-tehnya rata-rata pakai mint. Insya Allah di hotel Bapak Ibu tuh biasanya kalau sarapan ada ditaruh daunnya warna hijau. Kata pangeran ini, saya mulai berpikir lagi. Orang ini minta teh pakai mint di atas gunung. Siapa yang mau antarin ini?
Tapi saya mau lihat, penasaran, kok bisa? Ini orang minta dengan begitu yakinnya. Dan dia bicara sama Allah, dia mengatakan, ya Allah, engkau telah kirimkan aku daging dan benar-benar enak. Sekarang saya minta teh pakai min. Kata orang ini, saya terdiam. Lalu tiba-tiba dia tanya lagi saya, kamu mau makan ini? Dia bilang tidak. Lalu dia turun dari bukit itu, saya ikutin karena tidak terlalu jauh. Lalu ada orang yang lewat, dia bilang, kata pangerannya, saya melihat sepertinya mereka orang Syam. Syam ini Syria, orang Palestina, lewat. Lalu orang tua ini mengatakan, ambillah daging ini, Allah memberikan buat kalian. Yang dia tidak makan gitu ya. Maka orang itu ambil. Lalu kemudian setelah mereka jalan, setelah berterima kasih kata pangerannya, tiba-tiba mereka kembali. Mereka bilang, wahai kakek tua, sebagai rasa terima kasih kami yang kau berikan kami daging, kami akan memberikan kamu teh. Oh, ini yang dia minta nih. Ini kejadian nyata. Dia bilang, kami akan berikan kamu teh. Orang tua itu masih bertanya kata pangeran, tehnya ada minyak nggak? Begitu kisahnya. Tehnya ada minyak nggak? Kata orang itu tidak ada min, tapi kami punya, nak, kami punya min. Saya akan datangkan. Didatangkanlah min tersebut, diaduk, kata pangeran tersebut. Saya sampai tidak bisa ngomong waktu kakek itu bilang, coba kasih juga teman saya ini. Dia tunjuk untuk pangeran. Karena dia yang mendatangkan daging buat saya dan kalian. Kata pangerannya, demi Allah saya minum teh min itu, belum pernah saya rasakan seenak itu. Tehnya, dia minum. Setelah selesai minum, dan karena saya tidak bisa berbicara lagi apa yang saya harus gambarkan, saya minum dan saya nikmati segelas teh itu. Setelah itu orang tua ini berdoa lagi, ini kejadian yang ketiga. Dia bilang, ya Allah, saya ngantuk, saya pengen tidur, dan engkau tahu ya Allah, aku tidak bisa tidur tanpa bantal. Dia ngomong gitu kisahnya. Maka kirimkan bantal buat saya. Dia ngomong gitu ya. Kata pangeran ini, saya masih bingung, ini di jalan raya, nggak ada orang. Tapi demi Allah, tiba-tiba ada satu orang datang, satu kelompok datang gitu, buka tebar permadani, bawa bantal-bantal, mereka mau istirahat malam itu di Mina. Lalu si kakek tua ini mengatakan, bisa nggak saya minta bantal satu? Mereka kasih. Lalu orang ini tidur di situ tiba-tiba, tidur di atas karpet, tidur dengan bantal itu. Kata pangeran ini terjadi kejadian yang keempat. Sambil melihat itu kata pangerannya, lalu dia bicara gini, pangeran dengar, ya Allah, udara panas, kirimlah udara dingin kepadaku. Kata pangerannya, demi Allah, tiba-tiba saya sendiri merasakan hembusan angin dingin. Lalu saya bilang, Syekh, Anda ini siapa? Anda ini siapa? Kata dia, saya salah satu dari hamba-hamba Allah. Udahlah, kita tidur saja. Besok acara haji masih panjang, karena besok hari Arafah, puncaknya haji. Harus seharian sampai Muzdalifah. Udah, saya mau tidur. Kata pangerannya, dia tidur. Saya tidak punya ide lagi kecuali saya lari kembali ke tenda. Saya kembali ke tenda. Saya tidak berhentikan kaki saya sampai tiba di tenda. Lalu saya ketemui ulama-ulama Saudi yang dikenal, ulama kerajaan ada di situ. Saya ceritakan, Syekh, begini ceritanya. Lalu kata Syekhnya di situ, demi Allah buat saya ketemu sama orang tersebut. Ada orang yang begitu ucapin langsung Allah kabulkan, gitu kan. Coba buat saya ketemu. Kata orang itu baiklah. Dia bilang saya jalan dengan ulamanya Saudi diikuti oleh ulama yang lain juga yang dikenal namanya. Dia sengaja tidak mau sebutin dalam cerita itu. Dia bilang kami jalan. Begitu kami tiba di tempatnya tadi orang tua itu, dia baru bangun. Lalu saya tanya, Syekh, Anda mau kemana? Syekh ini, kalau dalam bahasa Arab bisa 3 maknanya bagi usianya. Bisa Syekh itu orang tua, bisa orang alim, bisa orang kaya. Di Saudi itu begitu ya. Jadi kalau orang panggil Syekh bukan berarti harus orang alim. Syekh itu bisa orang tua, bisa orang kaya, bisa orang pintar. Nah karena ini orang tua dipanggil Syekh juga. Mana Syekh, Anda mau kemana? Kata orang tua itu, kata pangeran, sudah hampir subuh, kata orang itu. Saya mau wudhu, saya mau sholat, siap-siap sholat subuh. Lalu kata si pangerannya, Syekh, Anda kenal siapa saya? Dan Anda kenal ini orang di sebelah saya? Kata Syekhnya, tentu saja. Orang itu bilang, tentu saya kenal. Karena dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Kata dia begitu. Kata pangerannya, saya sebut nama saya. Saya Fulan bin Fulan. Nama ini terkenal sekali di Saudi. Bahkan mungkin mendunia. Dan ini sebelah saya, Syekh Fulan, sebelahnya lagi Syekh Fulan. Kata dia, iya, saya kenal. Saya hamba-hamba Allah. Dia tahu begitu. Kata pangerannya, betul-betul dia tidak peduli dengan nama kami. Tidak peduli. Lalu saya bilang, kata pangerannya, saya tawarkan, bisa nggak lanjut haji bersama kami? Dia bilang, tidak. Saya mau haji dengan cara saya sendiri. Jangan ganggu saya. Lalu kata pangerannya, saya kasih dia kartu nama. Ini kartu nama saya. Ada nomor telepon saya pribadi. Pangeran tuh nggak kasih nomor pribadi. Saya kasih nomor saya pribadi ke dia. Ini nomor pribadi saya. Kalau butuh apa-apa telepon saya. Dia kembalikan kartu nama sambil dia mengatakan, untuk apa saya minta sama kamu? Gitu. Kamu sama saya sama-sama hamba Allah. Kalau saya minta sama Allah. Allah akan datangkan dari tanganmu atau tangan orang lain yang saya butuhkan.
Sudah ambil saja. Dia kasih kembali kartunya pangeran itu. Setelah itu, dia bilang, kata pangerannya, lalu dia bilang, berdoa lagi orang itu. Ini ulama yang di sebelahnya pangeran ini terheran-heran dari lalu dia bilang, pangeran bilang, tolong doakan saya kalau begitu. Kata pangerannya, dengan penuh keyakinan orang tua itu mengatakan begini, kenapa kau tidak berdoa sendiri? Kata pangerannya, Anda mustajab doa. Dia bilang, dekatkan dirimu sama Allah, pasti kau juga akan mustajab doa. Bilang gitu. Lalu kata pangerannya, baiklah kalau begitu, kami akan pamit. Kata dia, silahkan. Lalu orang itu berdoa lagi. Terakhir dia berdoa, dia mengatakan, ya Allah, dia bilang, pangerannya cerita, dalam kondisi umur 70 tahun, kakinya agak miring jalan, lalu dia mengatakan, ya Allah, engkau tahu, untuk melanjutkan hajinya aku tidak mampu jalan kaki. Kirimkan mobil buat aku. Ini doanya yang terakhir yang pangeran cerita gitu ya. Kata pangerannya, kita bingung. Mobil apa yang akan datang? Subhanallah, pemerintah Saudi menyiapkan mobil di musim haji Bapak Ibu sekalian, khusus orang-orang yang tidak mampu jalan. Mereka keliling nyari. Mobilnya bagus gitu ya. Baik mobil ambulan atau mobil-mobil yang lain gitu. Lalu ada lewat satu mobil bantuan yang paling bagus, tiba-tiba berhenti karena lihat dia orang tua lalu diangkat. Lalu dia pergilah orang tua tersebut. Lalu kata pangerannya, tiba-tiba alim yang di sebelah saya mengatakan, wahai pangeran, sesungguhnya saya dan kamu dikenal di muka bumi ini, tapi kita belum tentu dikenal di langit. Tapi Allah baru pertemukan orang kepada kita, orang yang dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Coba lihat teman-teman sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah seperti ini? Itu luar biasa. Bagaimana kedekatan diri seorang hamba dan keyakinannya bermula dari niat, kemudian dia banyak beramal saleh dekatkan diri kepada Allah, maka Allah penuhi semua kebutuhannya. Ini fakta. Dan terlalu banyak kisah-kisah yang mirip seperti ini, teman-teman sekalian ya. Saya akan tambahkan dua kisah. Kisah klasik yang satunya disebutkan dalam sebuah cerita di masa dulu, orang itu kalau melakukan perjalanan mengandalkan cahaya matahari, ya. Jadi mereka tidak ada penerangan seperti kita sekarang. Jadi mereka kalau kayak pagi hari tadi jalan sampai terbenam matahari, mereka istirahat di situ. Tunggu besok terbit matahari baru jalan lagi. Orang ini kebetulan jalan perniagaan, kemudian dia tiba di sebuah hutan pas maghrib. Maka dia duduk di situ, dia sholat maghrib isya, kemudian dia istirahat. Di pertengahan malam, kurang lebih kalau kita sekarang jam 11, jam 12 malam, dia bangun. Lalu dia sholat tahajud. Ini cerita tentang diri dia sendiri. Dia tahajud, kemudian dia pun salam 2 rakaat. Dia bilang, begitu saya mau berdiri ke rakaat selanjutnya, tiba-tiba saja saya melihat ada harimau di depan mata saya. Yang harimau ini meraung dengan keras dan kelihatannya dia kelaparan. Saya berkata pada diri saya sendiri, kayaknya saya nggak bisa untuk melawan harimau ini. Dia lebih kuat, matanya lebih tajam, hutan ini dia lebih kuasai. Tapi saya akan berbicara antara saya dengan harimau tersebut. Lalu dia mengatakan, wahai harimau, ini kisah nyata. Dia bilang, wahai harimau, kalau seandainya Allah penciptaku dan penciptamu mengutusmu untuk datang memakanku, takdirnya aku dimakan, aku akan pasrah. Tapi kalau kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, aku akan minta kepadanya untuk membinasakanmu. Maka kata orang saleh ini, tiba-tiba harimau tersebut menutup kembali mulutnya dan meninggalkanku. Harimau pun yang diciptakan oleh Allah, kita tahunya buas, adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua di muka bumi adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun Bapak Ibu sekalian, kita bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kita belum maksimalkan saja. Kita selalu kadang-kadang mau berdoa sama Allah kalau sudah mentok dengan manusia. Contoh kita sudah berobat, mohon maaf, para teman-teman dokter bukan menganggap kecil profesi Anda, bukan. Tapi banyak orang, mereka lebih dahulukan untuk ke dokter dulu sebelum berdoa. Sehingga kalau sudah mentok, 30-20 dokter tidak bisa sembuh, baru pergi umroh, berdoa di tawaf. Ya, baru sholat tahajud. Ini keliru. Harusnya berdoa dulu, baru ikhtiar. Makanya kita dianjurkan dalam Islam berdoa baru aktivitas. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, supaya kita dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jazakumullah sudah pilih Uhutur. Kalau Anda puas dengan perjalanan kami, bisa disebarluaskan ke teman-teman lain. Bukan sebagai marketing sebenarnya di sini, tapi lebih kepada mungkin mereka juga bisa dapat manfaatnya dan Bapak Ibu bisa dapat pahalanya. Kalau ada sesuatu yang butuh masukan, jangan sungkan untuk sampaikan kepada kami. Kami akan selalu terbuka untuk mengupgrade diri kami lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.